Bab 4396. Semakin sempurna. Jika keahlian ini tidak dilatih dengan baik, akan terjadi konsekuensi ringan seperti Reiki mengalir mundur dan kultivasi melemah, sedangkan konsekuensi berat seperti kerasukan iblis, tubuh meledak dan mati. Saat melihat kalimat ini, Erik mengangkat alis. Seperti yang diduga, itu adalah keterampilan sihir, yang efek sampingnya sangat serius. Namun, apa maksud dari keahlian tidak dilatih dengan baik? Jika keahlian tersebut dilatih dengan baik, apakah tidak ada efek samping lagi? Erik segera menemukan jawabannya. Adapun untuk efek kultivasinya, itu berdasarkan jumlah kemelekatan jiwa yang diserap, yang berbeda-beda. Jika menyerap 1000 jiwa dalam waktu sebulan, 90% akan terjadi kerasukan iblis dan hanya 10% kemungkinan berhasil. Jika menyerap 5000 jiwa, 50% akan terjadi kerasukan iblis dan 50% kemungkinan berhasil. Jika menyerap 10.000 jiwa, 70% kemungkinan berhasil dan 30% terjadi kerasukan iblis. Pupil mata Erik perlahan-lahan menyusut dan napasnya terlihat cepat dari gerakan dadanya. Baginya, ilmu sihir ini sudah mendekati sempurna. Meskipun teknik ini tetap merupakan keterampilan sihir dan serangan baliknya sangat mengerikan, namun jauh lebih kuat daripada teknik peleburan jiwa sebelumnya, bahkan jauh lebih baik daripada teknik pemacu kerohanian. Bagaimanapun, teknik ini bisa memulihkan diri hanya dalam waktu sebulan dan yang paling diperlukan Erik adalah waktu. Untuk syarat utamanya yang harus menyerap jiwa dewa, di setiap tanah berbahaya dari Pulau Emas ini, jumlah iblis monster, ketua iblis yang disegel maupun iblis jahat tidak sedikit. Selain itu, yang paling banyak di Laut Warisan adalah segala macam ujian. Dia memiliki berbagai cara untuk mengumpulkan jiwa dewa. Meskipun dia tidak beruntung dan hanya menyerap 1000 jiwa dewa dalam sebulan, dia juga sudah memiliki 10% kemungkinan berhasil. Hal itu sudah sangat bagus. Lagi pula, hal yang terpenting adalah dia masih bisa lanjut memadukan teknik ini. Meskipun kemungkinan terjadi kerasukan iblis pada saat ini sangat besar dan membutuhkan banyak jiwa dewa, setelah beberapa kali dipadukan, mungkin tidak demikian lagi. Erik sangat ingin tertawa saat memikirkan hal ini. Yudhira Ying dan Hengki Li pasti tidak menyangka bahwa teknik peleburan jiwa yang mereka gunakan untuk mencelakakannya ternyata memiliki efek ajaib pada akhirnya. Jika mereka mengetahui kebenaran ini, mereka pasti sangat ingin menamparnya. Malam berlalu dengan cepat. Pagi keesokan harinya, Erik melepaskan segala sesuatu dan ingin pergi menyambut Finola Su. Namun saat membuka pintu, dia kemudian sadar bahwa Deviena Chu dan yang lainnya telah pergi pada suatu waktu. Hanya tersisa seseorang yang sedang duduk bersila di halaman, yaitu Finola Su. Meskipun hanya terlihat dari belakang, Erik juga mengenalinya dan hatinya terasa hangat pada saat yang sama. Saat melihat Erik, Finola juga berdiri dan menoleh sambil tersenyum. "Finola, mengapa kamu tidak memberitahu aku kalau kamu sudah datang? Aku tidak ingin mengganggumu." Melihat wajah Finola yang sedikit lelah dan bercak darah yang terlihat di ujung bajunya, Erik tidak tega untuk mengkritiknya lagi. Dia segera memeluk Finola. "Aku tidak mengganti pakaian, apakah tubuhku bau?" Finola tidak menyangka bahwa respon Erik akan sebesar itu. Wajahnya sedikit memerah dan ingin mendorong Erik, tetapi Erik memeluknya semakin erat. "Tidak, ini adalah aroma terharum yang pernah aku cium." Sangat jelas bahwa Finola langsung kembali ke sini untuk melindunginya begitu mengakhiri pertempuran. Dia bahkan belum mengganti pakaiannya. Meskipun kutukan pembersih pakaian berguna, tetapi darah beberapa iblis monster mengandung sifat korosif dan ilmu sihir ini tidak bisa sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, ada sedikit bercak darah yang tersisa di ujung baju Finola.
Meskipun ada Revian Zhang dan yang lainnya di sana, Erik sendiri juga pernah mengatakan bahwa dia tidak akan jatuh dalam bahaya. Namun bagi Vinola, mungkin Erik hanya akan aman jika ada dia di sisinya. Kerohanian harus segera pulih. Aku tidak ingin Vinola terus mengkhawatirkanku, bahkan jatuh dalam bahaya, Erik bersumpah dalam hati. Meskipun baru saja menyelesaikan pertempuran satu malam dan para kultivator sangat lelah, tetapi Tetua Di, Kepala Sukili, Master Obat Yan, dan yang lainnya tetap datang ke lapangan pada pukul 10 pagi. Bocah Qin, mengapa kamu datang begitu cepat hari ini? Namun, setelah Tetua Di dan yang lainnya datang, mereka sedikit terkejut saat melihat Erik yang sudah duduk bersila di sana. Kemarin, jejak Erik sepanjang sore hari tidak bisa ditebak, mengapa dia menunggu di sini hari ini. Tetua Di, Kepala Sukili, tidak akan terlalu banyak orang yang datang menawarkan resep obat hari ini. Cukup aku sendiri di sini, kalian kembali dan istirahat saja. Saat melihat wajah lelah kedua tetua itu, Erik berbicara dengan penuh rasa bersalah. Vinola berjuang sangat keras dalam pertempuran, pasti begitu juga dengan Tetua Di dan yang lainnya. Meskipun mereka adalah kultivator, mereka juga bukan terbuat dari besi. Kamu tidak boleh sendiri di sini. Seperti ini saja, Kepala Sukuli kembali dulu dan datang gantikan aku pada sore hari. Tetua Di berpikir sejenak, apa yang dikatakan Erik itu juga benar, kemudian dia berbicara. Kepala Sukuli, kamu kembali dulu, aku kurang lebih sudah menemukan teknik pengobatan. Aku datang hari ini juga untuk melihat apakah ada penghasilan tambahan atau tidak, ujar Erik sambil tersenyum. Benarkah? Melihat ekspresi Erik yang terlihat bersikeras, Tetua Di dan beberapa orang lainnya sedikit terkejut bahagia. Jika kerohanian Erik benar-benar bisa pulih, itu adalah suatu hal besar. Kepala Sukuli masih mencoba untuk menghindar, namun pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan kedua orang itu dan hanya bisa kembali beristirahat dulu. Sebaliknya, Master Obat Yan yang merupakan seorang pelatihan obat, yang tidak perlu mengalami banyak pertempuran, terlihat cukup bersemangat. Tetua Di, Master Obat Yan, kalian istirahat dulu di sini, ada yang ingin aku umumkan, ujar Erik saat melihat kultivator mulai berjalan ke sini. Ide apa yang kamu miliki lagi? Tetua Di tercengang, kemudian mengangguk, duduk bersila dan berkultivasi di lapangan itu. Beberapa saat kemudian, kultivator di lapangan tersebut semakin banyak. Erik kemudian terbang dan melayang di udara. Semuanya, ada suatu hal yang ingin aku umumkan. Erik meninggikan volume suaranya, sehingga seperti bel besar yang seketika menarik perhatian semua orang. Aku tetap akan mengumpulkan resep obat dan teknik pengobatan, janjiku tidak berubah. Tapi, mulai dari hari ini, aku juga mengumpulkan slip giok warisan dan permata Yuehua. Aku akan membeli sebuah slip giok dengan harga 3 kali lipat dari harga biasanya. Aku juga bersedia membeli permata Yuehua dengan harga 10 kali lipat dari harga biasanya. Harganya begitu tinggi. Saat Erik selesai berbicara, semua kultivator itu tercengang, kemudian seketika bersemangat. Adapun untuk teknik pengobatan kerohanian, sesungguhnya pemberian orang-orang sudah hampir cukup. Orang-orang yang datang hari ini hanya karena mengingat beberapa metode langka, atau datang untuk menguji keberuntungan diri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa barang yang diperlukan Erik akan bertambah. Selain itu, dibandingkan dengan teknik pengobatan kerohanian, slip giok warisan merupakan benda yang berkualitas buruk. Benda ini dimiliki semua orang, bahkan berjumlah puluhan atau ratusan. Benda ini juga tidak berguna di dunia jalan surga, tetapi Erik ingin membelinya dengan harga 3 kali lipat, mereka tidak akan rugi jika menjualnya. Apakah benar, teman seiman?
Berapa banyak yang ingin kamu beli? Tanya seseorang. Untuk sementara waktu, aku ingin slip giok warisan sebanyak 10.000 buah, sedangkan permata Yuehua lebih baik sebanyak mungkin, ujar Erik. Aku memiliki slip giok warisan, apakah teman seiman benar-benar menginginkan semuanya? Segera ada seseorang yang mengeluarkan slip giok dengan penuh semangat. Tentu saja. Deviena Chu, kuserahkan kepada kalian. Erik melihat ke samping. Sebelum datang, dia secara khusus memanggil Deviena Chu dan beberapa kultivator istana bintang yang dekat dengannya. Dia tidak memiliki kerohanian, tidak mungkin bisa melakukan pemeriksaan. Namun, slip giok warisan dan permata Yuehua bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Kekuatan penglihatan Deviena dan yang lainnya cukup untuk memeriksanya. Lapangan itu seketika menjadi ramai. Ada banyak kultivator yang hanya datang untuk menyaksikan keramaian. Mereka tidak menyangka akan ada penghasilan tak terduga, yaitu menjual slip giok dan mendapatkan banyak batu roh. Bersambung.